Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku Ratu Eka BKJ tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. Maaf banget ya guys, kita lama nggak jumpa, kayaknya terakhir tahun yang lalu ya, tapi beberapa bulan yang lalu gitu. Dan ini saya baru bisa bikin konten lagi untuk ketemu sama kalian. Kali ini sebenarnya tadi saya tuh nggak sengaja spontan gitu loh, pikiran pengen aku videoin gitu. Aku kan lagi analisis, lagi refleksi gitu tentang kayak fenomena sekarang itu kayak gimana gitu. Terus aku pikir ini bikin konten aja sekalian sharing gitu kan sama kalian semuanya gitu. Nah, BTW, jadi saya tuh lagi ngerefleksi dan nganalisis tentang fenomena sekarang gitu guys. Kalau boleh dibilang judul sih lebih atau niche sih, jadi tentang ini, analisis kelas sosial zaman sekarang itu tuh nggak jelas. Oke, dan nanti akan berkaitan dengan hal yang lain. Sekarang itu kita udah masuk di namanya era kontemporer atau era postmodern. Kalau di filsafat itu era postmodern itu adalah era kebebasan dalam segala hal, dalam berekspresi, dalam menunjukkan jati dirinya. Sedangkan sebelum kita masuk di era postmodern atau kontemporer itu, kita berada di era modern atau positivisme. Nah, bedanya adalah kalau era positivisme, segala sesuatu itu bisa diukur secara data, secara kayak tertulis secara angka gitu. Segala sesuatu itu ada ukurannya gitu. Nah, kalau di era kontemporer atau postmodern gitu, tidak ada ukurannya, karena yang ditonjolkan adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu. Dan kita sudah masuk di era ini. Kalau secara nanti beda lagi, secara tentang analisis secara keagamaan, tasawuf kita beda lagi. Nah, saya mau ngomong kayak gini guys, dulu ketika kita masih di era modern, di era positivisme gitu, kita misal kata contoh nih, kita ngelihat status sosial orang. Ketika orang yang katakanlah status sosialnya lebih tinggi atau lebih terpandang, itu pasti jelasnya seperti ini. Kalau dulu orang misal kata antara lulusan S3 dengan lulusan S2, itu pasti pekerjaannya lebih tinggi yang lulusan S3, itu jelas. Dan sisi ekonominya, kebutuhan nya pun dianggap lebih mampu yang lulusan lebih tinggi. Sedangkan sekarang kita di era kontemporer itu tidak diukur dengan sebuah ukuran seperti itu. Kenapa? Karena sekarang yang ditonjolkan kreativitas. Kalau positivisme itu yang ditonjolkan adalah kayak sebuah administrasi gitu, administrasi baku yang itu bisa mengukur seseorang terkait posisinya. Sedangkan sekarang kita untuk mencapai sebuah kesuksesan itu adalah kebebasan yang seluas-luasnya dan kreativitas. Sehingga sekarang itu kayak kelas sosial itu nggak jelas. Posisi kelas, contoh, kalian pernah atau banyak mengetahui gitu fenomena misal kata yang lulusan S3 katakanlah profesinya gitu, ternyata ada yang lebih di bawah dibanding yang profesinya S1 misal katakanlah ada yang lebih sukses duluan, yang pendidikannya lulusan S1, atau misal kata yang pernah viral diundang di TV yang dia kuliah S1 S2 di Jerman yang kalau nggak salah itu yang di Deddy Corbuzier itu, yang dia kemudian pekerjaannya jadi waktu itu yang satunya dia jualan kayak jajanan gitu di pinggir jalan, terus yang satunya dia kayak jadi security gitu, dia lulusan S2. Nah, jadi ada juga orang yang kayak dia nggak tamat sekolah misal kata, tapi dia lebih sukses, atau bahkan dia bisa bikin yang bisa bikin
kayak sempet pernah yang itu yang di Jogja yang dia bekerjanya di bidang IT yang remote programmer. Nah, itu kan dia lulusan S1 Indonesia padahal. Dia bisa bekerja remote dengan perusahaan luar negeri, remote dari Jogja. Terus ada juga yang kayak dia bisa bikin bapak-bapak yang dia nggak lulus sekolah, yang dia cuman belajar dari internet, dia bisa bikin kayak pesawat, kayak hampir kayak komposisi untuk pembuatan pesawat itu yang beritanya itu. Nah, itu kalau secara di berita guys. Jadi kayak di era postmodern sekarang ini, kontemporer, itu kesuksesan tidak bisa diukur dengan sesuatu hal yang administrasi, karena sekarang yang ditonjolkan kebebasan dan kreativitas. Terus sekarang kita akan ke fenomena lain. Nah, pernah nggak kalian mikir kalau sekarang itu banyak fenomena kayak pengemis online gitu? Dan ternyata pengemis online itu yang menjadi aku mikir gitu tuh, bukan berasal orang yang kelas strata sosial bawah beneran gitu. Tapi kita juga mengatakan strata sosial bawah itu seperti apa juga bingung. Karena gini, kalau strata sosial yang bawah beneran kan mestinya dia nggak punya smartphone gitu ya, nggak punya laptop, nggak punya OVO. Nah, dia bisa bikin OVO, dia punya smartphone. Nah, tapi dia kayak minta dikirimin OVO, atau dia kayak minta di Instagram orang, nge-tag orang ataupun apa, itu kan sebenarnya dia bukan kalangan yang nggak mampu banget, enggak gitu. Tapi itu terjadi gitu, kayak pengemis online yang sebenarnya dia bisa dikatakan kelas menengah kalau misal kata kita ukur. Tetapi ternyata guys, belum tentu orang yang kayak zaman sekarang itu punya smartphone atau punya laptop, atau dia bisa bikin kayak e-wallet atau bisa bikin rekening itu keuangannya mencukupi juga, nggak mesti gitu. Ini jujur pengalaman saya pernah waktu 2020 itu di chat orang minta kiriman, kalau nggak salah, kalau nggak OVO itu pulsa, saya lupa. Itu tuh profilnya dia profesional banget, dia kayak orang pakai seragam pekerjaan, pakai seragam profesional, dan juga saya lihat juga story-nya pendidikannya tinggi juga gitu, pakai toga juga gitu. Terus baru-baru ini 2022 juga tiba-tiba dikirimin nomor OVO orang gitu yang nggak saya kenal, dan yang 2020 juga orang yang nggak saya kenal gitu. Dan profil foto dia tuh profil profesional, bukan profil kayak orang yang misal kata pekerjaan sepele atau apa. Nggak ada yang sepele, maksud saya yang dianggap orang biasa gitu ya, tapi pekerjaannya tuh profesional gitu, yang pakai seragam profesional kayak gitu sih. Dan itu kan kalau dipikir secara logika, itu kan kayak nggak logis kan guys. Kayak orang yang pekerjaannya ya profesional, katakanlah mungkin ya PNS atau apa kayak gitu, tapi masih kayak minta ngirim ngechat tiba-tiba orang yang nggak dikenal, tiba-tiba kayak minta ngirimin nomor OVO atau apa yang nggak kenal sama sekali gitu kan. Kalau secara kitanya itu, kalau secara tasawuf, insya Allah datangkan itu untuk menguji kita gitu. Allah datangkan menguji kita apakah kita mau gitu berbagi gitu, bagaimana, apakah kita lebih mencintai atau lebih mencintai panggilan Allah gitu. Kayak Allah lagi menguji kita gitu, seberapa kita menganggap memang kalau dunia ini fata morgana. Kalau sisi tasawuf seperti itu guys. Tapi kalau sisi logikanya, kita akan berpikir dari pihak si orang yang ngechat, yang nggak kenal, yang tiba-tiba minta kiriman tadi, terus dan secara fenomena sosial, kita akan berpikir pada fenomena sosial. Oh, kenapa ya kok ada fenomena seperti ini zaman sekarang itu, zaman dimana sebenarnya dia nggak kelas bawah banget dan profilnya juga profesional apa, tapi kok misal kata
ngechat orang atau nge-DM orang yang nggak dikenal, terus tiba-tiba minta kiriman transferan seperti ini. Nah, ini fenomena seperti apa seperti ini Pak, kan. Terus BTW guys, saja di Instagram itu ada komen-komenan orang gitu, ada status waktu itu tuh, status berita apa gitu, terus banyak yang komen gitu tuh, yang saya kaget banget di situ orang ada yang dia itu yang kayak ngasih cerita kalau dia punya tetangganya itu punya mobil mewah gitu, mobil mahal, tapi anehnya dia tuh nggak punya uang 100.000, jadi uang buat beli makan, buat beli sayuran itu nggak punya uang sama sekali. Bahkan dia hampir setiap hari itu minjem, kalau mau keluar bawa mobilnya itu katanya mau keluar kerja gitu, dia tuh selalu minjem ke tempat tetangganya yang dia komen di Instagram itu, dan padahal tetangganya itu dia nggak punya mobil guys. Dia ya katakanlah dari kalangan kayak kita biasa lah, ya nggak punya mobil mewah dan ya hidup